never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Iskandar Manalu dengan NIM 0503232116. Saya dari PS4F. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan materi tentang inflasi dan nilai tukar. Baik, selanjutnya yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada masa Lebaran tidak dianggap sebagai inflasi karena di saat setelah masa Lebaran harga-harga dapat turun kembali. Inflasi secara umum dapat terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi itu merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan dengan tuntas. Selanjutnya, penyebab terjadinya inflasi. Nah, itu menurut Al-Makrizi Taqiyuddin, yang pertama ada natural inflation, yaitu inflasi yang terjadi secara alamiah, di mana manusia tidak mampu untuk mencegahnya. Yang kedua ada human error inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena kesalahan dari manusia, seperti korupsi dan buruknya administrasi, pajak yang tinggi, dan percetakan uang yang berlebih. Selanjutnya, cara-cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama itu, kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral, di mana yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat agar stabil. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter sasaran utamanya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mempersulit pemberian kredit. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini dibuat untuk pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah. Yang ketiga ada kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan ini dilakukan dengan menempuh peningkatan hasil produksi, menstabiler gaji dan upah. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi menurut tingkat keparahannya. Yang pertama itu, kalau dari tingkat keparahannya ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi yang sangat berat. Kalau jenis inflasi berdasarkan sifatnya, ada inflasi yang merajalela ditandai dengan inflasi yang rendah, di mana harga perlahanan meningkat dengan presentasi yang relatif kecil dalam jangka waktu yang lama. Ada inflasi menengah, yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga relatif tinggi, dan ada inflasi tinggi ditandai dengan inflasi yang kuat dan tinggi. Selanjutnya ada jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama inflasi dalam negeri, yang kedua inflasi dari luar negeri. Kemudian pengertian nilai tukar. Nilai tukar sering disebut kurs, yaitu jumlah mata uang tertentu yang dapat ditukar terdapat satu unit mata uang lain. Nilai tukar rupiah terdapat mata uang lainnya berpengaruh terhadap laba suatu perusahaan. Karena perusahaan yang menggunakan bahan produksi dari luar negeri akan mengalami peningkatan nilai hutang apabila nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing menurun dan terdepresiasi. Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.